Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah yang masih memperkenankan kita untuk berjumpa di majelis yang mulia ini, yang insyaallah hari ini kita akan membahas kembali pembahasan yang sudah pernah kita lalui, beberapa dalil dalam pembahasan kitab Tauhid. Kita hari ini masih ada di bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan disebabkan karena Tauhid. Kemarin kita sudah bahas beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis, dan hari ini kita insyaallah akan membahas kembali dalil-dalil yang lainnya yang ditunjukkan oleh penulis bahwasanya tauhid adalah penyebab dihapuskannya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang bertauhid tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang yang bertauhid adalah bukan orang yang tidak berbuat salah sama sekali. Bahkan orang yang bertauhid pun bisa jadi berbuat dosa. Tetapi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid ini itu bisa terhapuskan disebabkan karena tauhid yang terhujam di dalam dadanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis. Hadis ini dari Ityan bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ityan bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berarti orang Madinah, seorang sahabat Ansar, yaitu penduduk Madinah. Nah, dalam hadis ini para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan hadis ini, apakah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif ataukah hadis yang hasan. Tetapi hadis ini akan kita dapatkan qarinah, yaitu dalam jalur lain, dalam hadis yang lainnya akan dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan sanadnya lemah tapi matannya adalah matan yang benar, karena dikuatkan dari jalur yang lain, dan kita akan sebutkan hadisnya nanti insyaallah. Nah, dalam hadis ini beliau menyebutkan fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Fa innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama, mengharamkan yang dimaksudkan ada dua makna dalam pembahasan ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah mana'a minan nar, yaitu menghalangi seseorang dari neraka. Berarti yang dihalangi siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dihalangi dari neraka. Makna yang kedua adalah mana'an nar an tasibuhu, yaitu menghalangi neraka untuk mengenainya. Berarti yang dihalangi siapa? Nerakanya. Ini dua makna dari Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya. Itu ada dua makna. Yang pertama adalah orangnya yang dijauhkan dari api neraka. Yang kedua adalah api nerakanya yang dijauhkan dari orang tersebut. Makna dari kedua hal tersebut adalah sama. Berarti orang ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini maknanya sama. Baik orangnya yang dijauhkan dari neraka atau nerakanya yang dijauhkan dari orang tersebut, maka dua-duanya maknanya adalah orang ini akan terhindar dari api neraka. Dalam hadis ini disebutkan fa innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harama, mengharamkan bagi seseorang
'alan nar, dari api neraka, man qala, barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Yang kalimat tauhid ini memiliki makna la ilaha, berarti ini apa? An-nafyu, yaitu meniadakan seluruh sesembahan, tiada ada sesembahan yang berhak diibadahi. Illallah berarti al-itsbat, menetapkan. Tidak ada sesuatu pun yang berhak diibadahi, kemudian setelah itu ditetapkan hanya satu saja, yaitu illallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Ini an-nafyu wal itsbat. Apakah cukup seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah akan diharamkan dari neraka? Maka jawabannya tidak. Karena dalam hadis ini disebutkan ya bataghi bidzalika wajhallah. Yang ucapan la ilaha illallah tersebut itu dengan penuh rasa harap untuk bisa mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini berarti ada penetapan sifat-sifat Allah, yaitu sifat apa? Sifat wajah. Berarti Allah memiliki sifat wajah. Sebagian orang yang menyimpang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menolak sifat wajah. Mereka mengatakan apa? Wajah dalam hadis ini maknanya adalah keriduannya. Dan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat wajah. Kenapa? Karena Allah ketika disifati dengan sifat wajah, berarti ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Logis atau tidak? Logis yang mereka katakan. Tapi benar atau tidak? Tidak benar, salah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan demikian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memisalkan dengan permisalan sesuatu kecuali sesuatu yang dimisalkan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah gini aja. Dalam peribahasa kita dalam bahasa Indonesia, biasanya untuk menyebutkan seseorang datang ke tempat kita dengan sebutan apa? Batang hidung. Misalkan kita sebutkan si fulan tidak terlihat batang hidungnya. Menyebutkan batang hidung itu maknanya apa? Orangnya kan disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan semuanya. Bukan cuma batang hidungnya yang datang sendirian kan? Itu dengan seluruh tubuhnya datang. Dan tidaklah mungkin kita menyebutkan si fulan tidak terlihat batang hidungnya kecuali si fulan itu ada batang hidungnya. Tidak akan mungkin si fulan tidak punya batang hidung kemudian kita sebutkan si fulan tidak terlihat batang hidungnya. Contoh yang lain. Orang kepercayaan. Di dalam bahasa kita, kalau orang yang sangat dipercayai oleh bosnya, ada seorang bos, kemudian ada bawahan yang menjadi orang yang paling dia percayai. Dalam bahasa kita apa namanya? Tangan kanan. Betul tidak? Si fulan adalah tangan kanan si bos. Nah, menyebutkan tangan kanan ini untuk orang yang mendapatkan kepercayaan yang besar, saking dekatnya menjadi orang yang paling dipercaya oleh bosnya, kita sebutkan tangan kanan. Nah, perumpamaan tangan kanan ini tidak akan mungkin terjadi, tidak mungkin disebutkan kecuali orang tersebut punya tangan yang kanan. Betul atau tidak? Kalau orang ini nggak punya tangan, nggak akan mungkin kita sebutkan tangan kanan si fulan, nggak akan mungkin. Disebutkan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan, tidak mungkin terjadi kecuali memang dia memiliki hal tersebut. Nah, ketika Allah menyebutkan dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yabtaghi bidzalika wajh Allah, tidak akan mungkin disebutkan wajah Allah dengan dimaknai keridhaan kecuali memang Allah memiliki wajah. Tetapi wajahnya tentu saja beda dengan wajah makhluk. Dan dalam kaidah asma wa sifat disebutkan beberapa hal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah, makhluk memiliki wajah. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Jangankan wajah Allah dengan wajah makhluk. Makhluk dengan makhluk saja beda. Wajah kita dengan wajah orang yang ada di Eropa saja, apakah sama? Beda, ketinggali orang Indonesia mah ada rata-rata sedikit wajah. Kulitnya hampir-hampir mirip lah. Ada yang sawo matang, ada yang sawo kurang matang. Tapi kelihatan wajah seseorang saja, bayangkan manusia dengan manusia saja wajahnya berbeda. Ini sama-sama makhluk dan sama-sama manusia loh. Sekarang wajah manusia dengan wajah kera sama atau tidak? Ada yang merasa sama?
Bayangkan ini sama-sama makhluk. Nah. Makhluk dengan makhluk saja itu tidak mungkin sama. Wajah kita dengan wajah gajah, apakah sama? Tidak sama, padahal sama-sama makhluk. Ketika makhluk dengan makhluk saja tidak sama, bagaimana mungkin makhluk dengan sang pencipta kemudian ingin disamakan? Gak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan tentang penetapan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah pemilik wajah yang paling mulia. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang yang mengatakan la ilaha illallah dan syaratnya adalah yabtaghi bidzalika wajhallah. Berarti apa? Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi yang dia ucapkan la ilaha illallah, hatinya pun betul-betul mengakui apa yang diucapkannya. Dalam ucapan yang dia ucapkan la ilaha illallah, itu terpancar keyakinan dalam hati kalau memang tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan tidak begitu besar manfaatnya. Walaupun kita tidak sebutkan tidak bermanfaat sama sekali. Bermanfaat. Tapi manfaatnya tidaklah besar ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ratusan kali, ribuan kali, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam amalnya tidak mencerminkan orang yang bertauhid kepada Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi datang ke dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi mempercayai pawang hujan. Yakin kalau pawang hujan bisa menghentikan hujan, memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ketika dagangnya sepi dan ingin ramai, datang ke dukun, minta jimat-jimat untuk ditempatkan di tempat dagangnya supaya laris. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ketika dia mengharapkan mendapatkan jodoh, datang ke dukunnya. Padahal dukun belum tentu menikah juga. Can punggu laku oge gitu. Tapi kenapa dia datang ke orang yang belum tentu laku juga? Dukun itu diminta untuk penglaris, padahal dukun aja belum tentu laris. Biasanya dukun-dukun itu orang-orang yang ekonominya terhimpit. Dan karena tidak ada kerjaan lain, kemudian dia ya udahlah, nggak ada kerjaan lain, keahlian saya ngebuli, ngebohong. Ya udah jadi dukun, pura-pura jadi orang sakti, padahal tidak sakti. Nah, orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka tidaklah besar manfaat baginya kecuali dia betul-betul ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah itu, betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang pertama yang menunjukkan kalau ucapan la ilaha illallah berarti tauhid. Betul tidak? Ucapan la ilaha illallah itu adalah inti dari tauhid. Karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus di muka bumi ini kecuali misinya ini, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surat apa itu? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat ke berapa? Ada yang bawa Al-Quran? Coba dicek di ayat ke-36. Apakah betul atau tidak? Firman Allah Subhanahu wa taala sambil dicek ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullah, yang tujuan diutusnya rasul itu adalah untuk mengatakan kepada manusia, mengajarkan kepada manusia untuk menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Betul surat An-Nahl 36? Ya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan apa? Misi dakwah dari nabi dan rasul sejak awal sampai nabi yang terakhir, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fungsi ataupun tugasnya adalah untuk mengajarkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan menghindari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini walaupun diperselisihkan oleh para ulama, ada sebagian yang mensahihkan, ada sebagian yang mendhaifkan, ada sebagian juga yang menghasankan. Ini ya. Hadis ini pun dikuatkan dalam ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya.
Ini hadisnya hadis yang sahih. Yang diperselisihkan adalah hadis yang kedua yang akan kita bahas insyaallah. Yang hadis Imam Ibnu Hibban Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini mauquf. Kita akan bacakan hadisnya. Berarti hadis yang tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabus Shalah bab Al-Masajid fil Buyut. Kemudian Imam Muslim juga dalam kitab Al-Masajid bab rukhsah. Sedangkan hadis yang kedua dan ini yang menjadi perselisihan para ulama. Mohon maaf, salah dalam menetapkan tadi. Nah, hadis ini yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi kita akan lihat syawahid. Riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan hadis ini dikatakan Imam Az-Zahabi adalah hadis yang mauquf. Nah, hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, qala Musa, maka Nabi Musa alaihissalam berkata. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya bagaimana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penetapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat Allah adalah mutakallim, yaitu berbicara. Yang sebagian orang yang menyimpang dalam akidah ini mengingkari sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merubah harokat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya berbicara, kemudian mereka simpangkan. Nah, ini pentingnya antum belajar bahasa Arab. Belajar nahwu. Berubahnya harokat itu berubah makna ya ikhwah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallamallahu dhammah. Dhammah salah satu fungsi di dalam nahwu adalah sebagai fa'il, pelaku, subjek. Wa kallamallahu, ketika Allah jadi subjek disebutkan Allah berbicara, berarti yang berbicara siapa? Allah Subhanahu wa taala, subjeknya Allah. Berarti Allah yang berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, kepada Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Nah, orang-orang yang menyimpang, yang dia menolak sifat kalam, dia menyebutkan kalau Allah berbicara dengan huruf dan suara, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk berbicara dengan huruf dan juga dengan suara. Berarti kalau meyakini Allah berbicara dengan huruf-huruf dan juga suara, berarti ini menunjukkan penyamaan terhadap makhluk. Maka kita katakan tidak. Karena berbicaranya Allah dengan berbicaranya makhluk, maka ini hal yang berbeda. Dan Allah yang menetapkan terhadap dirinya sendiri sifat-sifat al-kalam, berbicara. Nah, orang-orang yang menyimpang ini karena dia menolak sifat kalam, maka dia rubah harokatnya. Ketika membaca, bukan membaca wa kallamallahu, tapi yang dia baca apa? Wa kallamallaha, fathah, mansub. Dan salah satu tanda mansub adalah maf'ul, objek. Jadi ketika diterjemahkan oleh orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah, yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyebutkan wa kallamallaha Musa taklima, berarti yang menjadi subjek adalah Musa dan yang menjadi objek adalah Allah. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah. Kalau Musa yang berbicara kepada Allah, maka ini terjadi dalam semua hal, termasuk kita ketika berbicara kepada Allah dalam doa-doa kita. Kita memohon kepada Allah dalam doa-doa kita. Tetapi dalam ayat tersebut Allah menetapkan sifat kalam, berbicara. Sebagaimana Allah berbicara kepada Jibril, sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis-hadis qudsi Allah menyebutkan demikian. Maka ini menunjukkan kalau Allah berbicara dengan huruf dan juga dengan suara. Karena tidak mungkin berbicara kecuali dengan huruf dan juga suara. Tetapi huruf dan suara yang diucapkan tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Manusia berbicara. Semut berbicara atau tidak? Kalau kita lihat dalam penelitian sains, itu kan setiap makhluk itu berkomunikasi. Makanya semut itu ketika berjumpa satu dengan yang lain kan, entahlah itu ketika ketemu salaman atau tidak. Ketemu itu selalu saja berjumpa gitu satu dengan yang lain. Nah, itu mereka itu berkomunikasi satu dengan yang lain sampai ketika mereka melewati satu jalan, mereka meninggalkan jejak di situ. Sampai semut-semut yang lain bisa melewati jejak tersebut dan mereka komunikasi satu dengan yang lain. Berbicara satu dengan yang lain. Pertanyaannya, berbicaranya semut dengan berbicara kita sama atau tidak?
Berbeda. Nah, makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadis yang menunjukkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Musa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa mengatakan, "Ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu tersebut adzkuruka, saya bisa berzikir kepadamu, wa ad'uka bihi, dan aku bisa berdoa kepadamu dengan sesuatu yang kau ajarkan tersebut. Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan Allah mempunyai sifat kalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qala, maka Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Rabbku, semua hambamu pasti akan mengatakan hal tersebut. Musa ingin diajarkan oleh Allah kalimat yang khusus, yang dengan kalimat itu dalam rangka mengingat Allah dan juga berdoa kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengajarkan kepada Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, tidak ada seorang pun hamba engkau ya Allah kecuali mereka akan mengatakan demikian. Berarti ini bukan hal yang baru, bukan hal yang dikhususkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika Musa mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Musa, "Lau anna samawati sab'." Wahai Musa, kalau seandainya langit yang jumlahnya 7 lapis, wa amarahunna ghairi, dan seluruh penghuni yang ada di langit yang 7 tersebut selain aku. Dan di sini hadis ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Karena Allah menyebutkan semua penghuni langit selainku. Berarti yang dimaksudkan siapa? Para malaikat yang mereka berada di langit. Maka jika saja 7 lapis langit tersebut dan juga seluruh penghuni yang ada di langit selainku, kata Allah, wal ardin as-sab', dan juga 7 lapis langit, fi kiffatin, diletakkan di dalam satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan ucapan la ilaha illallah disimpan di satu timbangan yang lain. Salah satu untuk menimbang itu kan untuk menyeimbangkan antara kiri dengan kanan. Kalau kita menginginkan ada barang yang kita timbang 1 kilo, berarti kita simpan timbangan 1 kilo disamakan dengan jumlah yang ada di sebelah kanannya dengan jumlah 1 kilo. Kalau seimbangkan berarti sama. Ini cara untuk menimbang. Maka jika seandainya 7 lapis langit yang besarnya sangat luas, yang luasnya sangat luas, belum lagi penghuni-penghuni yang begitu banyak dari kalangan malaikat, kemudian 7 lapis bumi yang diletakkan di satu timbangan, dan di timbangan yang satunya diletakkan kalimat la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat timbangan tersebut ke timbangan yang mana? La ilaha illallah lebih berat timbangannya dibandingkan 7 lapis langit dengan seluruh penghuninya dan 7 lapis bumi yang disimpan di dalam satu timbangan. Jika ditimbang dengan ucapan la ilaha illallah, maka niscaya la ilaha illallah lebih berat dibandingkan timbangan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni-penghuni yang ada di dalamnya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, diriwayatkan Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Hanya di sini ada perselisihan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Sebagian mensahihkannya, sebagian lagi mendhaifkannya, sebagian lagi menghasankannya, disebabkan karena ada rijal dalam hadis ini dhaif. Ini salah satunya adalah Abu Samah, wa fihi Daraj ibnu Samah, ibnu Sam'an Abu Samah wa huwa dhaif. Ini yang menjadi perselisihan para ulama karena ada periwayat hadis yang namanya Daraj ibnu Sam'an Abu Samah, maka beliau dinilai oleh sebagian para ulama sebagai riwayat yang lemah. Tetapi makna yang terkandung dalam hadis ini dikuatkan dalam riwayat yang lain. Antum pernah dengar hadis tentang bitaqah? Hadis yang berkaitan dengan seseorang yang dihadapkan di hadapan Allah. Anda bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad.
Dan Abu Tahir mengatakan hadis ini dengan sanad yang sahih. Dan Syalbani rahimahullahu taala pun mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah. Ada seseorang dari umatku yang terpilih pada saat itu di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, dan dia di di antara manusia yang ada, maka dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayun syarulahu tis'atan wa tis'ina sijilan, maka dihadapkan di hadapannya itu ada tis'atan wa tis'ina sijilan, 99 catatan amal yang kullu sijilin maddal basar. Setiap satu catatan amalnya itu sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Bayangkan satu catatan amal, saking banyaknya catatan tersebut sampai sejauh mata memandang, dan itu ada 99 catatan. Kemudian setelah itu, thumma yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini juga menunjukkan kalau Allah memiliki sifat al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal tunkiru min hadza syai'a? Apakah engkau mengingkari salah satu di antara catatan-catatan amal yang ditampakkan ini yang berupa dosa seluruhnya? 99 lembar catatan amal isinya dosa semuanya, dan semua catatan amal itu ditampakkan. Maka Allah mengatakan, hal tunkiru min hadza syai'a? Apakah engkau mengingkari satu saja di antara catatan amal ini? Maka fayaqul la ya rabbi. Maka orang ini mengatakan, tidak, wahai Rabbku, seluruhnya saya akui kalau itu dosa saya. Subhanallah ya. Orang yang berbuat dosa dengan begitu banyak, ditampakkan dosanya dan dia mengakui seluruh dosanya. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, adzalamatka katabati al-hafidhun. Apakah orang yang menjadi pencatat amal, yaitu malaikat, yang mencatatkan amalmu, apakah dia berbuat zalim kepadamu, mencatatkan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Dikatakan oleh Allah, apakah malaikat pencatat amal tersebut mencatatkan sesuatu yang engkau tidak pernah lakukan? Thumma yaqulu alaka udrun. Apakah engkau memiliki uzur untuk menyangkal satu saja di antara dosa-dosa itu? Apakah dosanya dizalimi oleh malaikat yang engkau tidak lakukan, kemudian dituliskan di situ dosa? Karena Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki malaikat yang senantiasa menjalankan amanah, yang tidak akan mencatatkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut kesempatan, apakah ada yang tidak dicatatkan atau ada amal yang engkau tidak lakukan tapi tercatat di situ? Apakah engkau punya uzur, punya alasan ketika engkau beramal dengan jelek kemudian alasan? Kan biasanya begitu ya. Orang yang bersalah ketika ditanya dan disalahkan, apa yang mereka lakukan? Nyari alasan untuk membenarkan. Saya kan melakukan ini karena ini. Saya melakukan ini kan karena, nyari pembenaran ketika dia dipersalahkan. Tetapi lihatlah orang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, adakah uzur? Sok sebutkan uzurnya, kalau kamu melakukan dosa ini disebabkan karena uzur begini dan begitu. Maka laki-laki ini mengatakan, fayaqulullah, tidak ada uzur dan saya betul-betul mengakui seluruhnya. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, allaka hasanatun. Apakah engkau memiliki satu saja kebaikan? Fayuhabu rajul, maka laki-laki tersebut pun mengingkarinya. Mereka, saya enggak punya kebaikan. Dia menunjukkan, la, saya tidak punya kebaikan tersebut. Fayaqul, maka Allah mengatakan, bala, tentu engkau punya kebaikan. Dan kemudian Allah menyebutkan, innallaka indana hasanat wa innahu la zulma alaikal yawm. Maka engkau sesungguhnya memiliki kebaikan dan pada hari ini tidak akan ada kezaliman kepadamu. Kemudian fatukhrajul lahu bitaqatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitaqah. Bitaqah itu secarik kertas seperti kartu. Kalau kita lihat kan KTP itu biasanya disebutkan bitaqah. Kalau kita ke Saudi Arabia, kemudian kita diminta untuk mengeluarkan paspor, kemudian diminta setelah paspor mana KTP-nya, mereka mengatakan apa? Bitaqah.
Karena bitaqah itu secari kertas yang kecil. Maka Allah mengeluarkan bitaqah tersebut, secari kertas yang kecil. Dan kemudian di dalamnya fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata dalam catatan kecil itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti orang ini orang muslim atau bukan? Muslim. Karena dia mengakui tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditampakkan satu catatan kecil ini, sedangkan di hadapannya ada 99 catatan yang begitu banyaknya, maka laki-laki ini mengatakan, ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apa sih artinya satu lembar kecil ini dibandingkan banyaknya dosaku yang begitu besar? Subhanallah ya. Ini sifat dari seseorang yang merasakan dosanya lebih besar dibandingkan kebaikannya, dan ini merupakan sifat yang baik. Karena di antara manusia kadang ada yang merasa kebaikannya lebih banyak dibandingkan dosanya. Sok sebutkan apa dosamu. Perasaan nggak ada dosa. Seakan-akan hidupnya itu beramal baik saja. Ada orang yang terlalu percaya diri. Saya terlalu banyak amal soleh dan saya jarang berbuat dosa. Naudzubillah. Padahal orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat dosanya dan dia melupakan amal solehnya. Nah, orang ini kemudian mengatakan, ya Rabbi, apa hebatnya dengan satu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan dosa-dosa yang saya lakukan dengan catatan yang begitu banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fayaqul innaka la tudlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kemudian apa yang dilakukan? Maka fatudau as-sijillat fi kifah wal bitaqah fi kifah. Maka Allah Subhanahu wa taala menimbang. Ini berarti dalil yang menunjukkan adanya yaumul mizan, ada penimbangan amal. Disimpan catatan yang 99 buah yang sejauh mata memandang satu catatannya, diletakkan di satu daun timbangannya itu satu secari kertas kecil yang ucapannya adalah ucapan syahadat. Ketika ditimbang, maka apa yang terjadi? Wathaqulat bitaqah. Maka ketika ditimbang ternyata yang ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ternyata itu lebih berat dibandingkan catatan keburukan yang dia miliki. Dan ini adalah hadis yang sahih yang menjadi penguat dari hadis yang dikisahkan dari Musa alaihissalam berkaitan dengan ucapan la ilaha illallah adalah sebagai ucapan yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terjawablah apa yang diragukan oleh sebagian orang, kalau ini hadisnya dhaif tapi ada hadis lain yang menjadi penguat, maka benarlah kalau kalimatut tauhid itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa dan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti kalau sanad hadis terakhirnya kepada Allah, berarti hadis apa ini? Hadis qudsi namanya. Hadis yang sandaran terakhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku biqarabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi isinya adalah dosa-dosa. Orang yang berdosa kepada Allah dengan dosa yang banyak sampai dimisalkan dosanya sebesar bumi. Jika engkau mendatangiku dengan sebesar bumi kesalahan-kesalahan engkau yang kau lakukan, thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, sedangkan engkau dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, berarti dia adalah orang yang bertauhid. Karena lawan dari tauhid adalah syirik. Orang yang tidak syirik berarti dia orang yang bertauhid. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datangkan kepadamu sebesar itu pula ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di antara kita siapa yang tidak pernah berdosa? Mungkin bisa jadi terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa kita kepada istri. Yang istri kita adalah orang yang dibesarkan oleh orang tuanya. Diberikan kasih sayang di keluarganya. Semenjak kecil, ketika sakit diobati, ketika ingin belajar dibiayai, ketika makan disiapkan makanannya, diurus dengan sebaik-baiknya. Ketika istri kita menjadi dewasa, belumlah mereka berbakti kepada orang tua yang telah memberikan nafkah kepadanya, mereka sudah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan mengurus kita. Yang terkadang orang tuanya tidak sempat untuk diurus oleh istri kita, orang yang sudah membesarkannya, tapi kemudian mereka beralih, yang tidak kenal dengan kita sebelumnya. Kemudian mereka menyiapkan makanan bagi kita, menyiapkan pakaian kita, menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi terkadang apa yang kita lakukan kepada istri kita? Terkadang kita berteriak, terkadang kita berbicara dengan nada yang keras, terkadang kita memarahi yang kadang ucapan itu tidak pernah terucap dari ayah dan ibunya. Yang mereka mencintai anak putrinya, tidak pernah diperlakukan sekasar itu, tapi suaminya kadang memperlakukan wanita tersebut dengan kasar. Terkadang keluarganya memanjakannya, tapi kita kadang memberikan sesuatu dengan seadanya. Terkadang kita tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada istri kita, padahal mereka adalah dibesarkan di keluarga yang mencintai orang tersebut. Yang terkadang dipersalahkan, terkadang juga kita mencelaknya, kadang kita benci kepadanya di dalam satu waktu, terkadang meremehkannya. Bukankah ini sebuah dosa yang kita lakukan? Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, dan salah satu dosa yang kita lakukan bisa jadi dosa kepada istri kita. Baik, insyaallah sudah masuk waktu Isya, kita akan lanjutkan nanti setelah Isya untuk menuntaskan hadis terakhir yang kita bahas dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan menetapkan kita di atas tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tauhid. Kita sedang membahas hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadis yang hasan dari Anas radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika seandainya engkau mendatangiku dengan thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, tidak dengan sesuatu apapun, la ataituka bi turabiha maghfiratan, maka aku akan berikan untukmu sebesar itu pula ampunan atas dosa-dosa yang kau lakukan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada setiap ibnu Adam. Ibnu Adam yang dimaksudkan adalah manusia, keturunan-keturunan dari Adam alaihissalam. Dan setiap kita tidak luput dari dosa. Dan terkadang dosa kita merupakan dosa yang sangat besar. Ketika dihitung dari mulai usia baligh kita sampai hari ini, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Dosa yang disebabkan dengan lisan. Lisan adalah sumber dosa yang paling besar. Kenapa? Karena dengan lisan seseorang bisa melakukan sihir. Betul atau tidak? Mengucapkan mantra-mantra, mengucapkan kekufuran, kemudian juga mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa besar, memfitnah, menggibah, membicarakan keburukan orang lain, kemudian menuduh
dengan tanpa bukti dan seterusnya, maka ini dilakukan oleh lisan. Maka lisan kita adalah lisan yang bisa mengandung dosa yang sangat besar disebabkan karena tidak menjaga lisan kita. Belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan disebabkan karena perbuatan kita. Perbuatan kita kepada orang tua kita. Yang terkadang orang tua kita orang yang harus menghapuskan cita-cita dan mimpinya disebabkan untuk kebahagiaan anaknya. Harta yang mereka miliki terkadang mereka rela untuk menjualnya. Sawah mereka jual, rumah mereka jual untuk kuliah anaknya. Bahkan ketika anaknya mau menikah, orang tua yang menyiapkan harta untuk anak tersebut. Padahal setelah menikah, kemudian dia bekerja, maka harta yang dihasilkan oleh anak tersebut dimanfaatkan untuk menafkahi keluarganya dan tidak untuk orang tuanya. Yang terkadang orang tua tersebut merasa bersedih ketika anaknya tidak berbuat baik kepadanya, berbicara tinggi, disebabkan karena anak memiliki ijazah yang lebih tinggi dan pendidikan lebih tinggi. Berbicara di hadapan orang tuanya yang mungkin lulusan SD, SMP, SMA. Terkadang dengan kata-kata yang tidak layak untuk disampaikan kepada mereka. Terkadang menghinanya, terkadang mencelaknya. Dan tidak sedikit ucapan yang kita sebutkan, Bapak nggak tahu. Ibu nggak tahu, bukan zamannya sekarang. Sekarang itu bukan begitu. Kalau Bapak tahu nggak akan begitu, salah, yang benar itu begini-begini. Tidak beradab di hadapan orang tua. Padahal kita lihat para ulama kita, subhanallah. Mereka memuliakan orang tua melebihi manusia manapun di atas muka bumi ini. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau seorang ulama besar di Madinah. Tetapi ketika ayahnya akan pergi menuju masjid, beliau ambil sandal dan dipakaikan di kaki ayahnya. Subhanallah. Orang besar di hadapan orang tuanya tetap dia merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Berbicara dengan bahasa yang halus. Berbicara dengan bahasa yang lembut. Dan kalau seandainya kita sudah mengaji bertahun-tahun, tapi kemudian akhlak kita tidak melembut di hadapan orang tua, maka kita perlu pertanyakan, benarkah kita selama ini mengajinya dengan cara yang benar? Apakah dengan cara mengaji hati kita semakin keras, yang menyebabkan kita lebih mudah untuk menuduh orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain, yang terkadang orang tua melakukan kesalahan kemudian dicap. Kalau orang tua masih melakukan kemaksiatan demikian, diceritakan kepada orang lain. Bukannya didakwahi, bukannya dinasihati dengan cara yang terbaik, bukannya berbuat baik kepadanya, tetapi terkadang dicela, dihina, dan terkadang dicemooh, disebabkan karena pemahaman yang berbeda dengan pemahaman kita. Padahal kita bisa ngaji seperti ini, bisa kuliah seperti ini, bisa bekerja sampai saat ini. Jasa siapa itu? Orang tua kita. Kalau bukan karena mereka mau berkorban untuk kita, menghabiskan hartanya untuk pendidikan kita, memberikan hartanya untuk mimpi-mimpi kita, niscaya kita tidak akan bisa seperti ini. Pengorbanan yang besar orang tua kepada kita. Tapi apa balasannya kita kepada orang tua? Ketika bertemu saja, bahasa yang disampaikan, yang dilontarkan, bahasa yang tidak layak. Yang orang tua itu lebih bangga kepada anaknya ketika berjumpa dengannya, kemudian anaknya berkata lembut kepadanya. Orang yang sudah mendapatkan gelar doktor, yang di hadapan masyarakat terkadang dianggap sebagai orang yang dihargai. Tapi di hadapan orang tua dia tidak lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak pernah memakan bangku sekolah di hadapan orang tuanya. Dia tetap berkata lembut di hadapan orang tuanya. Dia tetap menghargai orang tuanya. Ketika orang tua memiliki kebutuhan, dia tidak perlu untuk menanya, tidak perlu untuk lama, kemudian dia akan berikan bantuan tersebut. Maka ini seharusnya yang dilakukan oleh setiap orang yang bertauhid. Dan di dalam ayat banyak sekali ketika Allah berbicara tentang masalah tauhid, yang keduanya apa? Berbakti kepada orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Karena ciri khas orang yang bertauhid adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Lihatlah para salaf kita terdahulu, bagaimana akhlak mereka kepada orang tuanya. Lihatlah ketika seorang sahabat dipaksa untuk keluar dari Islam dan orang tuanya mengancam, kalau seandainya engkau tidak mau keluar dari agama Muhammad dan tidak kembali kepada agama nenek moyang,
maka saya tidak akan pernah makan selama-lamanya sampai saya mati biar orang tahu kalau kamu anak yang tidak berbakti. Sampai sahabat ini kemudian bingung dan bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah anak yang berbakti semenjak sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam semakin besar baktinya kepada orang tuanya, dan ketika orang tuanya mengancam dengan ancaman tersebut, maka dia bingung mana yang harus saya pilih. Apakah saya harus memegang akidah yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berbakti kepada orang tua? Tapi ini bertentangan dengan apa yang diyakini dan harus melepaskan agama tauhid. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau seandainya wa in jahadaka, ketika orang tuamu itu bersungguh-sungguh memaksamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah ada pengetahuan yang Allah berikan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu, maka fala tuti'huma, jangan taati perintah orang tuamu itu untuk mempersekutukan Allah. Dan lihat ayat ini mengatakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap berbuat baiklah kepada orang tua, bergaulah dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Subhanallah ya. Orang tua yang memaksa anaknya untuk keluar dari Islam, Allah masih memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Sekarang bayangkan bagaimana orang tua kita yang sekarang muslim, yang bahkan mereka menasihati kepada kita untuk rajinlah sholat, jaga anak-anak, didiklah mereka dengan agama Islam ini. Kemudian mereka juga menasihati dengan kebaikan-kebaikan. Maka seharusnya kita bergaul dengan mereka dengan jauh lebih baik lagi. Ya, terkadang dalam bermuamalah kita dengan orang tua, dengan istri, dengan anak-anak, dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, yang kadang ada suudzon kepada teman kita, berprasangka buruk kepada teman kita, terkadang menggibah teman kita. Maka ini perbuatan-perbuatan dosa yang ketika dikumpulkan bisa jadi dosa kita itu sangat besar. Sebesar bumi dan seluas langit bisa jadi dosa kita. Tapi jika kita melakukan dosa tersebut, kemudian kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seraya kita juga memohon ampun atas dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma laqitani", dengan dosa yang begitu besar, kemudian engkau berjumpa denganku, kata Allah, "la tusyrika bihi syai'a", dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, "la ataituka biqurabiha maghfirah", maka dengan itu pula lah aku akan memberikan kepadamu ampunan yang sebesar dosa yang kau miliki. Ini menunjukkan ampunan Allah begitu luasnya. Yang terkadang kalau kita lihat, ketika kita berbuat dosa, Allah menutupi dosa kita. Tapi setiap kali kita ditutupi dosanya, kita melakukan dosa yang berikutnya. Kemudian Allah tutupi dosa kita sampai manusia tidak ada yang mengetahui dosa kita. Kemudian kita lakukan lagi dosa yang berikutnya, dosa yang berikutnya. Makanya ketika disebutkan dalam beberapa syair menyebutkan sa'uqbilu ya khaliqi min jadid. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan dosa yang baru saja saya lakukan lagi. Bukan dosa yang pertama, tapi dosa yang kemudian dilakukan kembali. Dan kemudian kita pun terkadang menyebutkan ketika kita melakukan dosa terus menerus, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala terus menerus pula menutupi dosa kita. Dan dengan itu pula kemudian Allah memberikan ampunan kepada kita. Bagaimana tidak baiknya Allah kepada kita? Bagaimana tidak kasih sayang yang besar Allah kepada kita ketika kita melakukan kemaksiatan ditutup-tutupi. Kalau seandainya setiap kemaksiatan Allah buka di hadapan manusia, niscaya kita malu bertemu dengan manusia. Saking banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bab yang dituliskan oleh penulis dalam bab ini, itu fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Semua dalil yang awal sampai yang akhir ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid itu berkesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, dan dengan tauhid bisa diampunkan dosa-dosa selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar tauhid, pentingnya kita senantiasa beriltizam di atas manhaj yang lurus, bertauhid kepada Allah dengan akidah yang lurus. Karena dengan cara demikian
kita bisa terselamatkan ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, dan ini termasuk ke dalam dalil yang terakhir yang kita bawakan dalam bab ini, yaitu fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yang insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali pembahasan yang lain dalam bab yang berikutnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari tauhid yang benar, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus di dalam hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan? Tidak ada? Ya, mangga. Apa yang kita lakukan agar kita bisa berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua kita sudah wafat? Subhanallah ya, ini pertanyaan yang perlu kita renungi. Bagi siapapun yang hari ini orang tuanya masih ada, maka manfaatkan. Karena sesungguhnya orang tua yang sudah tiada itu menghasilkan penyesalan kepada kita. Ketika kita, kenapa dulu saya tidak melakukan ini untuk orang tua? Kenapa saya dulu tidak pernah melakukan ini dan ini? Terkadang penyesalan itu muncul. Tetapi bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat tidaklah terputus. Karena dalam hadis ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluh." Jika seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Illa min ilmin yuntafa'u bihi, kecuali ilmu yang bermanfaat yang pernah dia ajarkan semasa hidupnya. Illa min waladin salihin yad'ulah, kecuali anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, kesempatan untuk beramal jariyah setelah wafatnya maka ini tertutup, karena dia tidak lagi bisa untuk berinfak dan bersedekah. Kesempatan untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat sudah tertutup setelah wafatnya, karena setelah wafat tidak bisa lagi mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Satu kunci yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk setiap orang tua yang memiliki anak yang saleh, yaitu anak yang senantiasa beriltizam di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan amal-amal saleh dan senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka inilah yang bisa menyelamatkan orang tua ketika mereka saat ini di alam kuburnya. Kalau seandainya mereka bisa berbicara kepada anaknya, niscaya mereka akan meminta kepada anaknya, "Nak, doakan saya." Karena dengan itu manfaat yang sangat besar dirasakan oleh orang tua, doa anak yang saleh. Dan setiap kali anak saleh ini melakukan satu amal, maka tidaklah dia melakukan amal tersebut kecuali pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Karena anak yang saleh itu bisa menghantarkan pahala yang selalu mengalir kepada orang tuanya. Maka jika hari ini orang tua sudah wafat dan kita ingin memberikan hal yang terbaik berupa bakti kita kepada orang tua, maka perbanyaklah amal saleh. Bisa dengan amal saleh berupa sedekah. Karena tidak ada satupun harta yang kita sedekahkan berupa amal saleh, diniatkan atau tidak, maka ini pahalanya juga bisa mengalir kepada orang tua. Karena kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat baik, bahkan ketika orang tua tidak mendidik kita untuk ngaji sama sekali, tapi mereka tidak menghalangi kita untuk mengaji, ini investasi besar bagi orang tua. Maka beruntung antum yang hari ini Allah mudahkan untuk bisa menuntut ilmu. Kemudian juga bisa beramal dengan amal yang banyak. Karena tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh seorang anak, maka amal itu akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Apalagi ketika anak ini mengkhususkan satu amal untuk baktinya kepada orang tua. Dengan hartanya dia bangunkan masjid. Dan dia berniat, harta yang saya infakkan ini, harta yang saya wakafkan ini, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada orang tua. Maka tidak ada satupun orang yang salat di masjid tersebut kecuali pahalanya mengalir kepada orang tua. Maka cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, yang pertama adalah perbanyaklah amal saleh. Karena amal saleh akan menghantarkan pahala yang besar bagi orang tua. Yang kedua,
maka jalinlah hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Kalau mereka punya kerabat, punya teman dekat dan lain sebagainya, maka sambunglah. Menyambung hubungan orang tua yang sudah wafat dengan kita berbuat baik kepada teman-teman dari orang tua kita. Karena teman-teman dari orang tua kita, ketika mereka tahu temannya sudah wafat dan anaknya tetap berbuat baik kepadanya, lihat apa yang akan mereka ucapkan dari hati yang tulus. Dia akan menunjukkan, subhanallah, si fulan beruntung sekali. Orang tuanya sudah wafat tapi anaknya tetap berbuat baik kepada saya. Beruntung dia, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya. Semoga Allah terus mendoakan dengan hati yang tulus ketika melihat anak dari teman dekatnya berbuat baik kepadanya. Maka yang kedua selain beramal saleh, maka yang kedua adalah jalin hubungan dengan orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Maka ini adalah cara-cara agar kita bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat. Termasuk yang ketiga adalah dengan secara khusus mendoakan orang tua kita secara khusus di waktu-waktu yang khusus, meminta kepada Allah untuk diberikan ampunan kepadanya, kemudian juga dilimpahkan pahala yang besar untuknya, dan juga meminta untuk ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara demikian, maka ini salah satu di antara bakti kita kepada orang tua bagi orang tua yang sudah wafat pada hari ini. Begitu, wallahu a'lam. Pertanyaan satu atau dua tadi? Satu ya, insyaallah. Baik. Hayakallah wa barakallahu fikum. Sudah cukup? Enam. Berkaitan dengan dosa itu terbagi dua secara umum. Yang pertama adalah dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah, seperti orang yang tidak melakukan perintah atau orang yang melakukan larangan. Diperintahkan untuk sholat, dia tidak sholat. Diperintahkan untuk saum, dia tidak saum di bulan Ramadan. Maka ini adalah kemaksiatan dan ini berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua adalah kemaksiatan berkaitan dengan hak manusia, yaitu ketika dia melanggar dan merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, menggibah. Ini berkaitan dengan hak manusia yang dia langgar. Nah, bertobat kepada Allah untuk dosa ini, itu ada perbedaannya. Yang pertama adalah bertobat atas dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak Allah. Maka caranya, yang pertama adalah berhenti dari dosa yang kita lakukan tersebut. Hentikan saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah menyesali dosa yang pernah kita lakukan, seraya kita pun memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah niatkan di dalam hati kita untuk tidak melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Maka ini disebutkan taubatan nasuha dengan cara ini. Menghentikan dosanya, menyesali dosa tersebut, seraya kita pun memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah beriltizam di dalam hati untuk tidak melakukan dosa tersebut. Ini kalau berkaitan dengan hak Allah. Berkaitan dengan hak manusia tidak cukup dengan tiga ini. Harus ditambahkan satu lagi. Itu apa? Kembalikan hak yang sudah kita ambil darinya. Kalau kita pernah mencuri, atau menggibah, atau menyakiti, atau pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian kita bertobat, lakukan dengan tiga tobat ini. Berhenti tidak melakukan, kemudian juga menyesali sambil memohon ampun kepada Allah. Kemudian beriltizam di dalam hati untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat, balikan hartanya. Kalau harta tersebut diambil dengan cara yang haram, balikan kepada orang tersebut. Kalau kita tidak mampu untuk mengembalikannya, datang kepadanya dan minta izin untuk dihalalkan bagi kita. Misalkan ada seseorang di masa lalunya pernah mencuri sesuatu. Mencuri apa biasanya kalau di kita? Mencuri apa? Mencuri sendal. Mencuri sendal di masjid. Nah, dan kita tahu pemiliknya siapa. Kita bercita-cita ingin punya sendal Eiger. Pas di masjid tinggalnya ya Eiger. Padahal kita sendal jepit. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil sendal tersebut, kemudian sendal yang jelek disimpan di situ. Dan kita tahu siapa pemiliknya. Setelah bertahun-tahun kita mengaji, kemudian kita tahu, subhanallah, dosa ya teh. Saya bertobat kepada Allah, nggak cukup dengan tobat saja. Tapi kita harus kembalikan haknya kepada pemiliknya. Tapi kan sendalnya rusak, datang ke yang punyanya.
belikan dengan yang serupa. Kita belikan, kemudian kita berikan, mohon maaf dulu saya pernah mengambil sendal Anda, saya hilap, mohon dimaafkan nih, saya balikin lagi sendalnya dengan yang serupa. Kalau kita tidak mampu, sampaikan kepadanya, mohon maaf saya dulu pernah mengambil sendal Anda, tapi toh ngambek ya. Jangan marah, karena saya sudah tobat sekarang. Yaudah, tapi saya nggak bisa mengembalikan yang saya minta kepada Anda untuk diikhlaskan, untuk diridhokan, untuk ikhlas dalam bahasa Indonesia ya. Itu untuk direlakan supaya tidak lagi menuntut kepada saya dan di akhirat jangan menuntut kepada saya. Kalau dia sebutkan iya sudah selesai. Makanya kalau ada dosa-dosa berkaitan dengan hak Allah itu dibedakan dengan dosa dengan hak makhluk, karena hak makhluk itu harus dikembalikan apa yang sudah kita ambil. Termasuk dosa ghibah. Kalau kita pernah menggibah orang, cukup nggak kita dengan bertobat kepada Allah? Nggak cukup. Kenapa? Karena ada hak orang yang kita sakiti. Ada orang yang dirusak namanya oleh kita. Dan para ulama mengatakan dosa ghibah itu kalau kita ingin bertobat darinya, maka datang ke majelis yang kita pernah menggibah orang tersebut dan sebutkan kebaikan orang yang kita gibah. Misalkan ada seseorang yang menjelekan saudaranya di hadapan saudaranya yang lain. Si fulan demikian. Kemudian dia tahu kalau itu sebuah kesalahan. Kemudian dia bertobat kepada Allah, maka datang kepada si fulan yang kita ajak bicara yang menjelekan orang yang kita bicarakan dan sampaikan, saya dulu pernah menggibah si fulan, maka sesungguhnya si fulan selain itu juga ada kebaikan-kebaikan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya untuk supaya orang tidak sampai memandang jelek kepada orang tersebut. Maka ini salah satu cara di antara dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Makanya hak manusia itu harus dikembalikan haknya dan tidaklah dianggap sebagai orang yang lunas hutangnya sebelum dikembalikan haknya. Begitu, Allah a'lam. Kalau saking banyaknya terlalu sering kita menyakiti orang lain. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Yang dia ingat maka itu yang diperbaiki. Yang tidak ingat maka bertobat kepada Allah. Ya Allah, terlalu banyak saya kezaliman di masa lalu kepada orang dan saya tidak ingat lagi siapa yang pernah saya zalimi, maka saya memohon ampun kepadamu atas dosa tersebut. Maka dosa-dosa yang kita sudah lupa dan tidak ingat, kepada siapa saja kita menzalimi dan bentuk apa kezalimannya, maka meminta ampunlah kepada Allah kalau sudah tidak ingat satu persatu. Tapi yang ingat tetap kembalikan haknya. Yang tidak ingat ya sudahlah, memohon ampun kepada Allah dan berharap semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi bagus loh kalau begitu. Berarti ada saatnya ketika dia sadar, aduh dosa saya banyak sekali. Hak orang banyak yang dilalaikan. Hak orang banyak yang dirampas. Berarti ketika dia ingat begitu, dia sedang bertobat kepada Allah. Tapi kan ada orang yang sepanjang hidupnya teringat-ingat. Sepanjang hidupnya lupa. Dia berbuat dolim kepada orang lain, tapi dia tidak merasa berbuat dolim. Selalu saja diulang lagi. Maka ini adalah orang yang paling celaka ketika dia berbuat dosa, tapi tidak merasa itu perbuatan dosa. Karena dia tidak akan berhenti dari dosanya kalau dia merasa kalau dosa tersebut bukanlah dosa. Ini berbahaya. Oleh karena itu beruntung ketika orang yang hari ini menyadari saya terlalu banyak nih dosa yang melanggar hak orang. Bagaimana cara saya untuk bisa meminta ampun kepada Allah? Beruntung kondisi ini. Karena kondisi yang menunjukkan kalau kita berada dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya. Dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.